Salah satu konvensi internasional yang membahas mengenai aturan pengangkutan manusia dan barang antar negara melalui udara adalah Konvensi Warsawa. Konvensi internasional ini dinamakan Konvensi Warsawa karena memang diadakan di kota Warsawa pada tahun 1929. Isi dari Konvensi Warsawa tersebut kemudian dirubah pada tahun 1955 di Den Haag dan pada tahun 1971 di Guatemala. Warsawa sendiri merupakan ibu kota dari negara Polandia yang kita kenal sebagai negara yang memiliki warna bendera kebangsaan yang sama dengan negara Indonesia. Selain tempat diadakannya Konvensi Warsawa, kota ini juga sangat terkenal di era Perang Dingin sebagai pusat aliansi militer negara-negara Eropa Timur yang dikenal dengan nama Pakta Warsawa. Dan tentu saja banyak hal menarik lainnya yang dimiliki oleh kota bersejarah yang satu ini. Mari pemirsa, kita lihat apa saja hal-hal menarik yang ada di Warsawa dalam tayangan berikut ini. Warsawa merupakan ibu kota negara Polandia. Kota yang dibelah oleh sungai Vistula dan bertengger pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut ini juga merupakan kota terbesar di Polandia. Dari segi arsitekturnya, Warsawa merupakan kota yang cantik. Guratan sejarah terukir jelas di tiap bangunan seperti kastil, istana, hingga rumah-rumah yang berkonsep serupa. Arsitektur yang ada merupakan pengaruh dari Jerman dan juga Swedia. Selama lebih dari 300 tahun, kota yang dikenal dengan nama Old Paris atau Second Paris ini telah menjadi salah satu pusat kebudayaan terbesar di Eropa. Maka tak heran, Warsawa telah sejak lama juga menjadi tujuan para imigran, terutama yang datang dari tengah benua Eropa. Keindahan arsitektur bangunan khas Eropa yang ditata melalui pengaturan tata letak kota sejak tahun 1950-an menjadikan Warsawa terlihat semakin berkesan. Dan satu lagi yang istimewa dari Warsawa adalah posisi geografisnya yang merupakan pertemuan dari kawasan hutan liar dengan area tanaman biasa. Hal ini telah menyebabkan tumbuhnya dengan subur aneka bunga yang sangat indah dipandang. Dan pemerintah setempat memanfaatkannya dengan membangun taman-taman kotanan indah dengan ratusan jenis burung dan hewan lainnya. Semuanya seakan menambah keindahan dan kenyamanan kota Warsawa. Pemirsa, keindahan seperti apa lagi yang terdapat di Warsawa? Berikut Spotlight telah merangkumnya dalam tayangan berikut ini. Ibu kota negara yang bendera kebangsaannya sama dengan Indonesia ini memiliki banyak keuntungan karena letaknya sangat strategis di pusat negara-negara Eropa Timur. Kota ini sangat terkenal di era Perang Dingin sebagai pusat aliansi militer negara-negara Eropa Timur di bawah komando Uni Soviet dengan nama Pakta Warsawa. Warsawa yang dibangun pada abad ke-10 dan ke-11 ini sempat dikuasai Swedia dan Jerman. Sisa-sisa pendudukan kedua negara tersebut tertinggal pada bangunan-bangunan indah yang bertebaran di seluruh sudut kota. Kota ini juga memiliki sebuah patung yang dibangun sebagai bentuk penghormatan untuk seorang komposer yang bernama Frederick Chopin. Pianis jenius ini terlahir di Zelazowa Wola dekat kota Warsawa. Warsawa memiliki figur ilmu pengetahuan Eropa, yaitu seorang astronom bernama Nikolaus Kopernikus yang sosoknya juga diabadikan dalam sebuah patung yang dibangun di sebuah kompleks akademi ilmu pengetahuan tertua di Eropa. Salah satu tempat yang menjadi ikon wisata di Warsawa adalah Istana Wilanów yang merupakan istana musim panas keluarga raja-raja Polandia yang dibangun di abad ke-17. Istana yang terdiri dari 2 lantai ini memiliki koleksi lukisan portret dari anggota keluarga kerajaan. Keindahan istana yang dibuka hanya sampai pukul 4 makin terasa ketika melihat relief dan patung-patung yang menghiasi tiap sisi gedung utama. Ditambah lagi pada bagian depannya ditambahkan taman berbunga. Istana ini terkenal dengan gaya arsitektur baroknya yang merupakan kombinasi antara villa model Italia, rumah bangsawan, dan istana ala milik Raja Prancis Louis XIV. Kemudian Istana Lazienki. Di Warsawa ada banyak taman, karena itulah tingkat polusi udara di sini cukup rendah. Dan Park Lazienki adalah taman terbesar di Warsawa yang dikenal juga sebagai istana di atas air karena memang dibangun di atas pulau kecil buatan di atas danau. Maka jika Anda memandang dari jauh, istana ini memang seolah-olah mengambang di atas danau. Begitu indahnya pemandangan di sekitarnya sehingga sering digunakan sebagai lokasi pemotretan pre-wedding. Di taman seluas 80 hektar ini terdapat istana kecil yang dibangun abad 17 untuk keluarga raja dan sekarang dipertahankan sebagai museum yang bisa dikunjungi siapa saja. Ada juga Old Orangery yang berisi semacam auditorium dan teater yang kini menjadi museum. Selain mengunjungi tempat bersejarah, pengunjung biasanya akan menghabiskan waktu mereka dengan berjalan-jalan di sekitar taman, menelusuri danau, dan memberi makan hewan-hewan yang berkeliaran sekitar taman.
Banyak terdapat museum di Warsawa. Salah satu yang terkenal adalah Museum Uprising. Museum ini khusus dibangun untuk mengenang perjuangan heroik rakyat Polandia melawan tentara Nazi Jerman tahun 1944 yang sayangnya berakhir tragis dengan kekalahan total Polandia. Berikutnya ada National Museum Warsaw atau Museum Nasional. Museum ini adalah museum terbesar di Polandia. Di sini terdapat 11.000 koleksi karya seni peninggalan masa lampau dari Mesir dan Yunani. Namun yang paling banyak dilirik dari museum ini adalah lukisan-lukisan abad 16 yang berasal dari Italia, Prancis, Jerman, serta Rusia. Lalu Copernicus Science Center atau yang dalam bahasa Polandia disebut Centrum Nauki Copernic. Tempat ini merupakan sebuah museum pengetahuan yang paling banyak dikunjungi para peminat sains, terutama anak-anak. Dalam museum ini ada sekitar 450 karya pengetahuan interaktif, terutama yang berhubungan dengan ilmu fisika. Yang menjadi daya tariknya adalah pengunjung dapat menggunakan dan mempraktekkan langsung benda-benda tersebut. Melihat-lihat tempat wisata menarik di Warsawa cukup mudah, Anda tinggal naik satu bus umum saja. Selain tentunya lebih hemat, jadwal kedatangan bus yang cukup sering membuat Anda tidak perlu terlalu lama menunggu. Salah satunya adalah bus nomor 180 dengan rutenya melewati tempat-tempat menarik di pusat kota Warsawa hingga ke wisata pinggir kota yaitu Istana Wilanów yang terletak paling ujung. Dengan modal tiket bus 24 jam yang hanya seharga $20 atau sekitar Rp185.000, Anda bisa puas naik turun bus ini seharian. Dan pastinya tidak perlu menunggu lama karena bus ini beroperasi mulai jam 5 pagi hingga 11 malam dengan jadwal kedatangan per 12 menit sekali. Tidak perlu takut tersesat karena bus 180 umumnya sudah dilengkapi dengan layar petunjuk rute dan nama-nama halte yang sedang dan akan dilewati oleh para penumpang. Di Warsawa terdapat kebun binatang yang cukup terkenal dan memiliki koleksi hewan-hewan yang lengkap, maka tak heran kebun binatang nasional Warsawa ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Belum lama ini para pengunjung kebun binatang disuguhkan atraksi cukup unik dengan menghadirkan dua orang berakting Homo sapien dengan sorot panah tajam yang ditaruh dalam kandang. Dua anak manusia berkulit binatang ini mencoba menarik perhatian pengunjung bahwa mereka adalah nenek moyang para pengunjung. Tujuan pertunjukan tersebut untuk menarik perhatian pengunjung sebagai suatu pertunjukan manusia gua. Tujuan utamanya adalah menggambarkan perilaku para Homo sapien zaman prasejarah. Pemirsa, itulah hal-hal menarik dari keindahan sebuah kota di timur Eropa, Warsawa.